Halo teman-teman, kami dari kelompok 8. Di sini kami akan membahas mengenai logika matematika. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Igede Narendra dengan NIM 24150910866. Dan saya Emiliano Satriawan Hadut dengan NIM 241509103. Nah, sebelum masuk ke dalam topik, ini adalah gambaran skema pembelajaran kami, pembelajaran kita terkait logika matematika. Dan selanjutnya saya akan membahas mengenai apa itu logika matematika. Logika matematika adalah penalaran atau landasan berpikir untuk mengambil suatu kesimpulan. Logika matematika menjadi landasan untuk memperoleh kebenaran yang didasari dengan pembuktian juga pemikiran yang rasional. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang proposisi atau pernyataan adalah sebuah kalimat yang menyatakan benar atau salah, dan tidak keduanya. Apabila suatu pernyataan bernilai benar, maka dilambangkan dengan T besar atau true. Nah, jika salah, akan dilambangkan dengan F besar atau false. Nah, dapat kita lihat di sini, pada proposisi terbagi menjadi dua, yaitu proposisi majemuk dan atomik. Nah, pada proposisi majemuk itu terdapat aturan, yaitu operator logika. Selanjutnya pada operator logika itu terbagi menjadi 6. Yang pertama itu ada negasi. Lanjut. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang negasi. Negasi atau kebalikan. Negasi adalah kebalikan dari proposisi awal. Yang dapat kita lihat pada tabel di sebelah kanan. Pada proposisi awal atau pada P itu bernilai true yang pertama. Nah, jadi negasi dari P adalah false atau salah. Dan begitu sebaliknya. Lanjut. Lanjut pada konjungsi atau dapat dikatakan AND dengan konsep perkalian. Nah, pada konjungsi ini dilambangkan dengan lambang berikut. P dapat dibaca P dan Q. Nah, ketika kedua pernyataan tersebut bernilai benar, maka nilai kebenarannya adalah true atau T. Apabila salah satu bernilai salah, maka maka nilai kebenaran adalah false. Lanjut. Lanjut pada disjungsi atau dapat dikatakan OR dengan konsep penjumlahan. Nah, pada disjungsi ini dilambangkan dengan lambang berikut, dapat dibaca P atau Q. Nah, pada disjungsi ini merupakan kebalikan dari konsep konjungsi yang tadi. Selanjutnya ada SOR atau exclusive OR, dilambangkan seperti berikut. Nah, pada operator logika ini, jika salah satu pernyataan bernilai benar, maka nilainya atau nilai kebenarannya adalah true. Nah, jika keduanya bernilai sama, maka nilai kebenarannya adalah false. Lanjut, itu ada implikasi. Implikasi pada implikasi ini dilambangkan seperti berikut. Nah, dapat dibaca jika P maka Q. Nah, di mana pernyataan implikasi ini hanya bernilai salah ketika P bernilai benar dan Q bernilai salah. Lanjut. Yaitu ada yang terakhir ada biimplikasi. Nah, biimplikasi ini dilambangkan seperti berikut, dapat dibaca P jika dan hanya jika Q. Nah, pada pernyataan ini hanya akan bernilai benar ketika nilai P dan nilai Q memiliki nilai kebenaran yang sama. Dan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah mengenai tabel kebenaran. Jadi dalam logika matematika itu ada tabel kebenaran yang mana digunakan untuk melihat nilai kebenaran dari suatu premis atau pernyataan. Nah, jika hasil akhirnya adalah benar semua, dia dilambangkan dengan B, T, atau satu. Maka itu disebut dengan tautologi. Sedangkan jika hasil akhirnya salah semua, dia akan disimbolkan dengan S, F, atau nol. Itu disebut dengan kontradiksi. Nah, premis yang hasil akhirnya gabungan benar dan salah itu disebut dengan kontingensi. Selanjutnya, manfaat dari tautologi itu sendiri yakni adalah pembuktian formal, validasi argumen, perancangan sirkuit logika, dan pemrograman komputer. Ini adalah simbol-simbol atau kunci dalam tabel kebenaran. Berikutnya adalah mengenai kontor. Kontor adalah simbol yang mengekspresikan jumlah objek yang memenuhi suatu predikat dalam logika predikat. Dia terbagi menjadi dua, ada kontor universal dengan kontor eksistensial. Nah, yang pertama adalah kuantor universal. Itu dilambangkan dengan A terbalik. Jadi ini dibaca untuk semua. Pernyataan untuk semua Px menyatakan bahwa predikat P bernilai benar untuk semua nilai X dalam domain yang ditentukan. Nah, ini adalah contohnya berserta negasi dari kuantor universal.
Berikutnya adalah counter eksistensial, di mana dia disimbolkan dengan E terbalik, dan ini dibaca terdapat. Nah, pernyataan terdapat X, PX menyatakan bahwa terdapat setidaknya satu nilai X dalam domain yang memenuhi predikat P. Ini adalah contoh beserta negasi dari counter eksistensial. Jadi mengapa penting logika matematika dalam ilmu sistem informasi? Ini adalah penjabarannya, yakni ada dasar pemrograman komputer, basis data dan query, validasi dan verifikasi sistem, kecerdasan buatan dan machine learning, desain algoritma, keamanan sistem informasi, pemodelan bisnis dan rekrutmen engineering dengan web development. Oke, selanjutnya adalah penarikan kesimpulan. Silakan, Naren. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penarikan kesimpulan. Dalam penarikan kesimpulan terbagi menjadi tiga, yaitu modus ponens, modus tollens, dan silogisme. Dalam silogisme terbagi menjadi dua, yaitu disjungtif dan hipotesis. Lanjut, langsung saja ke penjelasannya. Yang pertama ada modus ponens. Nah, dapat kita lihat premis pertama itu ada P implikasi dengan Q, dan premis kedua itu P, maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa kesimpulannya adalah Q. Dapat dilihat pada contoh di atas. Lanjut ke modus tollens. Pada premis pertama yaitu P dengan yang implikasi dengan Q, premis kedua yaitu negasi Q, maka kesimpulannya adalah negasi P. Lanjut. Nah, pada silogisme terbagi menjadi dua, yaitu hipotesis dan disjungtif. Nah, pada hipotesis, pada eh, pada eh, premis pertama yaitu P implikasi dengan Q, premis kedua yaitu Q yang implikasi dengan R, maka kesimpulannya adalah P yang implikasi dengan R. Nah, selanjutnya pada disjungtif, yaitu pada premis pertama P atau Q, premis kedua negasi P, maka dapat kita tarik kesimpulannya bahwa kesimpulannya adalah Q. Nah, selanjutnya waktu akan saya berikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan saya. Jadi demikian pembahasan topik kita pada hari ini. Kami tutup dengan terima kasih. Terima kasih.